ngadain lagi 20 biji seminggu nggak habis. Nah, dari situ saya nabung terus tiap hari. Orang kan banyak yang tani, banyak yang mundur juga, tapi kan kalau saya enggak lah. Di samping itu kan lumayan juga, Mas. Nah, jadi kita tani itu yang penting kita ikhlas ngerawatnya. Nggak usah mikirin harga, mau murah kita nggak tanam, sama mau murah mau mahal. Yang penting kan saya udah suka, udah saya tanam terus. Nama saya Dede dari Cempaka. Terus kalau di sini saya kontrak pisang ya. Kontrak pisang saya di sini iseng-iseng, saya ada lahan kosong di sini nih. Makanya saya iseng-iseng saya cangkulin ya. Akhirnya lama-kelamaan saya juga senang juga. Terus sampai sini ya saya lanjutin gitu. Dulu saya kerja di bangunan itu udah lama. Udah jenuh juga, udah dari Jakarta ke Lampung ke Medan udah saya injak semua gitu. Terus saya berpikir nih, kalau saya nih kalau kerja kan, kalau ke jauh nih kadang kerja sebulan, di minggu seminggu aja di rumah tuh udah teter. Makanya saya cari kerjaan lain. Terus saya iseng-iseng jual pisang tuh sama temen, ikut bongkar gitu kan, terus ikut turunin. Nah lama-lama saya ketemu sama bosnya tuh, saya minta pisang lah ke dia. Terus dia udah, karena dia cari kontrakan, nah saya cari kontrakan lah. Ada di sini di tempat ini di Pasir Kiang tuh. Nah pas udah di sini saya cari tuh yang punya kontrakan, saya temuin. Nah pas dia dikasih tuh 1 minggu kemudian tuh, nah pas turun pisang. Nah dari situ saya merintis tuh dari nol, saya tuh dari 10 tandan ya sampai 20 tandan, sampai 10 mobil saya, sampai nangis saya. Iya, tapi alhamdulillah sekarang saya sedih banget. Kalau dulu mah saya pisang itu ya ikut sama orang. Ya, kalau sekarang alhamdulillah udah punya sendiri gitu ya. Sambil iseng ya, mungkin saya kan ada lahan kosong di sini nih. Kan ada anak saya juga yang nungguinnya. Terus saya iseng-iseng, saya di sini nih ada lahan kosong, saya babat ini kan. Sampai rapi ya sekitar 1 bulan, terus kan mulai senang juga tuh bertanam ya. Saya tanam lah dari sini nih, dari sono sampai sini tanam. Dulu itu kalau nggak salah tanam cabai saya 1000 pohon lah kalau nggak salah. Awal mula saya petani itu ya. Kata saya pupuknya apa, saya nggak tahu pupuknya. Yang penting saya udah ada buahnya gitu ya. Saya tanam sampai sini, ada sekitar 3 bulan saya di sini, nggak kemana-mana saya. Nah dari situ timbullah berbuah ada ya. Ya mungkin yang pembuat pemula kan saya nggak tahu kemana nih kita cari solusi yang buat buahnya lebat gitu kan, bagus. Tapi alhamdulillah seiringnya waktu saya rawat gitu kan. Alhamdulillah ada hasil, ada 10 kilo, ada 15 kilo satu hari tuh saya petik. Nah dari situ tuh cabai di tempat saya itu kan suka banyak itu virus penyakit ya. Kenalah penyakit tuh, itu mati semua Pak. Cabai saya itu mati semua. Saya pikir lagi, ini saya nanam apa lagi ya? Sambil di lapak kan udah ada yang nungguin ya. Nah saya di sini fokus tuh. Saya tanam lah ini kangkung pertama, saya tanam kangkung semua. Karena saya kalau kangkung pas saya tanam itu buangnya susah Pak. Kadang buangnya susah, saya macet. Udah saya putusin lagi. Nah dari situ saya tanam lagi. Sekarang nih apa tuh? Timun. Nah timun, kalau di timun saya juga masih baru sekitar 1 tahun lah, belum begitu ketemu ilmunya.
dulu tanam timun, tanam oyong, sekarang alhamdulillah. Dulu dari orang kerja, sekarang kita alhamdulillah. Iya, insya Allah jadi bos. Mudah-mudahan, alhamdulillah udah ketemu sekarang. Sekarang juga tanam oyong udah hampir 2 bulan saya ngambil oyong tiap hari nih. Tapi nggak banyak, paling 15 kilo, 20 kilo ngambil ya. Tapi satu saat ini saya babat semua, saya tanam oyong semua. Itu. Dulu tuh waktu saya di Pisang kan kerja sama orang, terus saya juga ikut belajar juga ya. Dulu itu saya ya digaji, nggak jelas gajinya. Yang penting pisang habis tuh baru saya dikasih. Gitu. Nah di situ saya mikir tuh, gimana caranya saya ini bisa jual sendiri tuh kan. Saya lah minta Pak, kata saya, bos yang di Lampung tuh. Sekarang ini saya pisang udah di nota aja. Berapa ke saya notanya, nanti saya angsur, saya tutup gitu kan. Nah dia mau juga tuh. Kalau digaji kan saya nggak jelas, kadang pisang kan banyak kebuang mas. Banyak yang busuk ya, seminggu ya udah busuk. Nah dia kasih loh 1 mobil tuh di nota kan. Nah dari situlah saya udah mulai berpikir nih, udah kerja keras saya juga. Sampai malam saya, jam 10 baru pulang saya. Nah di situ seminggu, 2 minggu, 3 minggu tuh kan udah mulai ada peningkatannya. Nah di situ ada yang suka beli pisang, suka ada nanyain kelapa. Ada kelapa nggak Pak? Duh kelapa nggak ada kata saya. Ngadainlah kelapa saya. Nggak banyak, seminggu 10 biji nggak habis. Dulu itu. Bisa buang. Ngadain lagi 20 biji, seminggu nggak habis. Nah dari situ saya nabung terus tiap hari. Nah di situ saya kan nabung satu ya buat beli mesin ya. Saya nabung ada duit 900.000 tuh ya. Saya cari mesin second aja lah, saya kan di teman-teman saya cariin. Adalah ketemu mesin tuh, saya bawa, saya belanja lah kelapa. Alhamdulillah 3 hari, seminggu tuh 30 masuk, 40 naik masuk, 50 sampai 100 tuh 1 minggu. Nah udahlah. Udah mulai bagus kan. Nah yang punya kontrakan itu kan nggak diperpanjang saya kontrakannya tuh tempatnya. Akhirnya kan saya pindah ke sini ya. Saya telepon bos lagi, bos saya ini kontrakan nggak diperpanjang katanya kan. Yang punyanya mau dibikin ruko katanya. Nah dia turun ke situ. Ya udah, kalau kontrakan saya bantu. Kalau pisang kamu notanya udah, ya udah lanjutlah kan. Nah sampai di sini 2 tahun juga tuh. Nah lama kelamaan dia juga kan mungkin nggak enak ya sama saya. Udah itu kontrakan udah kamu terusin, bisa nanti saya kasih, udah itu mau urusan kamu. Lama kelamaan saya alhamdulillah sekarang dia turun barang langsung cash gitu kan. Nah, kontrakan gua nih kontrakan ketiga sekarang nih udah benar-benar punya pribadi nih. Tapi tetap masih kontrak, tapi kan coba udah enak nggak diatur sama orang. Jadi 1 mobil kayak 2 mobil kayak turun udah punya saya. Ada duit saya bayar ya mungkin tempo apa sore gitu kan. Sekarang cuman makin kesini saya cariin yang enak lah, yang barang saya kirim tuh biar saya datang barangnya biar dibayar aja. Kebanyakan kan yang enggak ini bayar barang saya kirim nggak mau iya per tempo gitu, nggak mau cash. Makanya saya cari yang itunya, yang enaknya aja, yang cashnya aja. Kalau 1 mobil sih ya insya Allah 1 mobil itu datang udah habis sekarang. Manjang. Manjang. Kalau pertanian saya sekitar 4 tahunan sekarang, sampai sekarang nih. Dari karena kan kalau kebanyakan kan suka musiman saya. Timun suri tuh, kalau timun suri tuh udah nggak bakal ketinggalan saya. Tiap tahun saya harus nanam. Makanya kan pasti tuh kalau ini walaupun ada tanaman ini kalau ada pas waktunya udah saya babat semua, pasti saya tanam timun suri. Ya sekarang alhamdulillah sekarang ya saya udah bersyukur ya. Dulu mah tuh saya bawa pisang aja pakai motor orang, sekarang alhamdulillah adalah kalau buat 1 mobil ada buat kantor gitu ya.
anak-anaknya juga udah bisa sekolah, udah bisa ada yang jualan juga di sini. Saya didik jualan biar sampai dia bisa jadi bos besar lah. Terus saya juga tetap masih aktif sekarang nih. Ya walaupun nggak banyak katanya kan cuma paling sekitar 700-an, tapi tetap saya olah terus. Gimana caranya saya tiap hari kerja gitu. Kalau ke pertanian saya dulu suka ikut bapak saya juga ya, suka ke ladang, ke sawah gitu. Tapi sekarang juga saya tetap, jadi ada sentuhan lah kalau buat ke tanaman. Ke satu saya juga suka juga tanam-tanam gitu kan. Yang keduanya menghasilkan juga lumayan gitu kan. Ya sampai sekarang sih saya masih nanam apa aja, pisang juga ada, lengkoas juga saya tanam tuh, lengkoas. Pare juga ada, sapare saya tanam ini sekarang. Pare, oyong udah. Kalau di harga sekarang udah agak merosot petani, udah agak mau nangis sekarang. Kalau kemarin-kemarin tuh lumayan lah, dari petani itu kan bisa 7.000 yang ngambil tuh dari tengkulak itu ya, ambil ke kebun 7.000. Kalau sekarang 3.000 para. Kalau oyong saya 7.000 sekarang. Sekilo 7.000 ada yang ngambil gitu kan. Kadang saya suka ngantarin gitu. Sekarang 7.000 8.000 oyong. Tapi satu saat nanti saya oyongin semua ini sono. Karena harganya dia standar. Enggak, kalau timun kan ada naiknya, cepet dia turunnya kalau timun. Cuman sekarang dipupuk saya nggak kuat. Pada mahal-mahal sekarang pupuknya. Iya, aja saya beli berapa tuh? 5 biji tuh di ini ya. Itu 110.000 kata saya. Sedangkan saya ambil tadi tuh ayam cuma 10 kilo, tekor saya. Tetapi kan besok kan saya akan ngambil lagi. Tutup lah kalau buat pupuk. Kalau pupuk kan seminggu sekali saya. Kalau panen kan tiap hari, walaupun 10 kilo, tapi kan tiap hari. Udah 1 bulan, hampir 2 bulan saya tanam ini, panen oyong. Kalau beli pupuk seminggu sekali berarti? Beli pupuk seminggu sekali. Karena saya kan seminggu sekali baru saya kocor, kadang saya ditunggal itu ya. Itu, kalau pupuk. Jadi nggak tiap hari pupuk juga, kali seminggu sekali udah pasti, seminggu sekali pasti dipupuk. Paham banget ya daripada di pertanian. Saya kan dulu kan ikut juga sama, dulu tuh waktu bujangan suka ikut sama PPL juga dulu, suka dikasih arahan nanam pisang. Dulu kan nanam pisang direbus dulu, saya direbus dulu, air mendidih dicelupin tuh ya, baru saya tanam. Kalau saya mati ngapa enggak, tapi bagus hasilnya. Iya, batangnya dulu tuh direbus-rebusin itu. Kecil gedenya saya tahu tuh dari pertanian dulu tuh. Oh ya udah, berarti kayak gitu pupuknya buat masa pertumbuhan ini, buat masa berbunga, buat buah ini. Oh gitu kata saya. Berarti kan sekarang udah dikit-dikit udah apalah saya. kalau di jualan pisang ya, jadi bertani lah. Iya, kan jual pisang kan udah ada. Kalau berdua kan, kalau di lapak nih sehari 100.000 aja kan, 2 hari 200.000, 2 orang ya. Mundurlah saya ke sini, bikinlah saya di sini, bikin apa aja yang penting hasilnya ada gitu kan. Bisa menghasilkan uang juga. Lapak berjalan, ada yang nungguin anak saya di sini berjalan gitu. Itu di pisang itu saya alhamdulillah kalau buat makan cukup ya. Tapi kalau buat yang lain kayaknya udah tekor. Kalau sekarang sih alhamdulillah Pak ya. Kalau buat makan sih alhamdulillah cukup sekali juga. Tapi kan udah ada buat jalan, sekarang ada buat cari barang, buat kantor barang udah ada alhamdulillah sekarang. Prinsip Bapak dalam menjalani ini gitu Pak? Prinsipnya yang penting saya semangat, jangan patah nyerah gitu ya. Walaupun dia ini tanaman saya mau murah mau mahal, nanam terus saya. Waktunya pasti ketemu mahal kan gitu saya. Mau murah mau mahal, udah tanam terus. Nanti ada ketemunya, ada rezekinya kita. Nah gitu, sampai saat pasti ketemu. Udah kata saya. Ya mungkin sebulan lagi lah, kurang lebih ada harga ya, mungkin bisa bagus lagi harganya, nggak kayak sekarang nih. Kalau sekarang lagi drop mungkin ya. Ya mudah-mudahan kesannya bagus lagi harganya. Kita sih sekarang nih ya, orang kan banyak yang tani, banyak yang mundur juga. Tapi kan kalau saya enggak lah. Di samping itu kan lumayan juga Mas. Jadi kita tani itu yang penting kita ikhlas ngerawatnya. Insya Allah pasti tumbuh, hasil juga bagus. Yang penting kita ikhlas, suka sama dia tanaman, udah kita urus aja udah. Nggak usah mikirin harga yang nggak usah mikirin harga. Mau murah kita nggak tanam. Sama mau murah mau mahal. Yang penting kan saya udah suka, udah saya tanam terus. Gitu. Pesan saya ya buat para petani ya, buat para anak muda itu jangan malas lah kalau kata saya. Mulailah kita bercocok tanam, insya Allah hasilnya pasti bagus, pasti mantap gitu kan. Yang penting kita tekun, mau belajar,
udah gitu aja kalau dari saya.